Pasti pernah kan ngerasain sengsaranya mabuk perjalanan? Terjebak di mobil atau kapal, kepala pusing, perut rasanya diaduk-aduk. Kita semua tahu rasanya. Tapi gimana kalau saya bilang, semua penderitaan itu sebenarnya cuma salah paham? Kalau tubuh kita itu bukannya lagi lemah, tapi justru lagi ngejalanin sebuah program bertahan hidup yang super kuno dan luar biasa canggih. Coba deh, renungin kalimat ini baik-baik. Ini intinya. Rasa mual yang bikin sengsara itu bukan tanda kelemahan sama sekali. Justru sebaliknya, itu adalah alarm darurat paling canggih, teriakan dari dalam tubuh yang berusaha mati-matian menyelamatkan nyawa kita dari bahaya yang lucunya sebenarnya nggak ada. Istilah medisnya sih kinetosis, tapi lupain aja istilah ribet itu. Anggap aja gini, mabuk perjalanan itu bukan penyakit. Ini adalah reaksi super normal dari sistem saraf yang sehat banget, tapi lagi merespons situasi yang aneh dan modern. Ini kayak fitur keamanan super canggih dari zaman purba yang sedikit salah paham sama sinyal di dunia kita sekarang. Gejala-gejalanya udah pasti kita hafal di luar kepala kan? Mual, keringet dingin, pucet, bahkan rasa ngantuk yang aneh banget itu. Nah, ini semua bukan gejala penyakit. Anggap aja ini adalah fase-fase awal dari sebuah protokol pertahanan kuno yang lagi aktif. Sebuah program yang udah tertanam di DNA kita selama ribuan bahkan jutaan tahun. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Nah, semuanya ini berawal dari apa yang disebut para ilmuwan sebagai teori konflik sensorik. Atau, biar gampang, kita sebut aja sebuah perang sipil kecil-kecilan yang lagi terjadi di dalam kepala kita. Coba bayangin deh, ada dua agen rahasia yang ngirim laporan ke markas besar, yaitu otak kita. Tapi laporannya bertolak belakang banget. Di satu sisi, mata kita yang lagi asik liatin layar HP ngirim pesan. Lapor komandan, situasi aman, kita nggak gerak sama sekali. Tapi di sisi lain, telinga bagian dalam kita yang ngerasain setiap guncangan mobil teriak-teriak panik. Bahaya, kita lagi terguncang hebat, bergerak liar. Nah, di tengah kebingungan ini, otak kita sebagai pusat komando jadi pusing 7 keliling. Dia dapat dua laporan yang nggak mungkin benar dua-duanya di waktu yang bersamaan. Diam dan bergerak. Karena otak gak bisa nemuin jalan tengah, dia cuma bisa ngambil satu kesimpulan logis. Waduh, ini pasti ada malfungsi sistem yang bahaya banget. Oke, sekarang kita udah ngerti gimana prosesnya. Tapi pertanyaan yang jauh lebih seru adalah, kenapa? Kenapa coba respons otak terhadap data yang kacau ini harus se-ekstrim itu? Nah, jawabannya ini ngebawa kita ke sebuah teori keren dari tahun 1977 yang disebut hipotesis detektor neurotoksin. Ini dia pertanyaan kuncinya. Apa coba hubungannya antara mata dan telinga yang gak sinkron sama keinginan buat muntah yang luar biasa? Buat ngejawab ini, kita harus mundur jauh banget ke belakang, kembali ke zaman nenek moyang kita. Coba deh, bayangin sebentar. Sebuah dunia tanpa mobil, tanpa kapal, tanpa kereta. Dunia di mana manusia purba cuma jalan kaki kemana-mana. Di dunia kayak gitu, hampir mustahil indera mereka ngalamin konflik antara diam dan bergerak. Kecuali karena satu hal yang sangat berbahaya. Jawabannya adalah neurotoksin, alias racun alami. Misalnya dari jamur aneh atau buah beri beracun yang nggak sengaja kemakan. Racun-racun ini langsung nyerang sistem saraf dan bikin ilusi sensorik yang, coba tebak, persis sama. Dunia rasanya berputar, padahal badan lagi diam. Familiar banget kan kedengerannya? Dan disinilah logika purba otak kita langsung mengambil alih. Logikanya simple, brutal, tapi efektif banget. Buat otak purba kita, sinyal sensorik yang kacau balau itu artinya cuma satu, keracunan. Dan cuma ada satu cara buat ngatasin racun yang baru masuk ke perut, keluarin secepatnya. Jadi otak kita langsung menekan tombol darurat untuk mengevakuasi isi perut. Sekarang juga, untungnya ada cara buat menenangkan alarm purba ini. Kita semua pasti sering dengar nasihat sederhana. Kalau mual, coba lihat keluar jendela deh. Nah, sekarang saatnya kita paham kenapa nasihat simple itu ternyata jenius banget secara ilmiah. Ini tuh kearifan turun-temurun, bahkan dari zaman para pelaut kuno. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas mata kita fokus ngeliatin cakrawala yang stabil di kejauhan itu? Prosesnya sebenarnya simple tapi cerdas banget. Waktu kita ngeliat cakrawala, mata kita akhirnya dapat titik referensi yang jelas dan stabil. Akhirnya, mata kita bisa ngirim konfirmasi ke otak, lapor komandan. Laporan dari telinga ternyata benar, kita emang lagi bergerak. Tiba-tiba, semua laporan jadi sinkron. Perang sipil sensorik selesai. Dan otak kita dengan lega langsung mematikan alarm darurat racun tadi.
Oke, jadi setelah semua penjelasan ini, mari kita ubah total cara pandang kita soal mabuk perjalanan. Ini bukan lagi soal kelemahan, tapi justru sebuah bukti kekuatan tersembunyi kita. Jadi, lain kali kamu ngerasa mual di mobil atau di kapal, coba deh ingat ini. Kamu itu nggak lemah, badan kamu nggak gagal, justru sebaliknya. Itu adalah bukti kalau kamu punya sistem deteksi racun internal yang super sensitif dan bekerja dengan sempurna. Sebuah warisan luar biasa dari nenek moyang kita yang merupakan para penyintas sejati. Pada akhirnya, mabuk perjalanan itu adalah pengingat yang aneh ya, walau kadang nggak nyaman, bahwa kita ini adalah mesin waktu biologis. Kita membawa perangkat lunak dari zaman purba ke dalam dunia modern. Jadi itu bukan sebuah cacat atau kekurangan. Itu adalah sebuah fitur luar biasa dari tubuh yang dirancang hanya untuk satu tujuan, bertahan hidup.